Shalom semua, selamat pagi saudara-saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, apa kabar semua? Ya, harapan kita dan doa kita supaya semua kita dalam keadaan yang sehat dan baik-baik semua. Nah, jadi sekali lagi selamat pagi untuk semua, dan untuk meneruskan renungan pagi kita pada pagi hari ini, jadi mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa kita. Kita menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan, biar Dia yang memimpin, biar yang Dia memelihara kita di dalam ibadah ini. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan syukur dan kami berterima kasih kepadamu di atas pemeliharaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam ini dengan keadaan yang baik, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan baik, dengan kesehatan dan kekuatan yang baik oleh karena kasih, oleh karena kebaikan Tuhan kepada kami. Jadi makanya pada pagi hari ini Bapa, sebelum kami meneruskan kehidupan kami sepanjang hari ini, terlebih kami datang kepada Tuhan. Jadi kami ingin mencari kebenaran-Mu sebagai landasan hidup kami. Jadi terima kasih Bapa, dan menyertai ibadah kami dari permulaan ini sampai selesainya, supaya Tuhan yang memimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara-saudari, sekali lagi sebelum saya berkongsi sedikit daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita datang bersama-sama sekali lagi menghadap Tuhan, membawa pujian dan penyembahan kita kepadanya. Dikala aku terpuruk, dikala aku merasa hampa, terduduk di dalam gelap, tertatiku berjalan, namun hatiku menyembah-Mu. Ada terang-Mu yang menuntunku, ada kasih-Mu yang selalu memuaskanku. Tangan kuat-Mu yang selalu menopang hidupku, oh Yesusku. Ku tahu bahwa hidupku ditentukan oleh perkataan-Mu. Senyum-Mu menyadarkanku, amanku bersama-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu Tuhan. Ada terang-Mu yang menuntunku, ada kasih-Mu yang selalu memuaskanku. Tangan kuat-Mu yang selalu
menopang hidupku, oh Yesusku. Karena kasih-Mu ku kan bangkit, hadirat-Mu yang selalu penuhiku, firman-Mu yang jadikanku kuat di dalam-Mu, Yesusku. Ada terang-Mu yang menuntunku, ada kasih-Mu yang selalu memuaskanku, tangan kuat-Mu yang selalu menopang hidupku, oh Yesusku. Karena kasih-Mu ku kan bangkit, hadirat-Mu yang selalu penuhiku, firman-Mu yang jadikanku kuat di dalam-Mu, oh Yesusku. Oh, ku kuat di dalam-Mu Tuhan, saat ku dengar suara-Mu, saat ku dengar suara-Mu, saat ku dengar suara-Mu, saat ku dengar suara-Mu Tuhan. Oh, ku kembali kuat, firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu terang bagi jalanku, Yesus. Ku butuhkan Engkau, kekuatanku, benteng yang teguh, tempat penghiburanku, tempat penghiburanku, hanya Kau, oh hanya Kau, oh hanya Kau. Ku tak bisa apa-apa di luar-Mu Tuhan, di luar-Mu Tuhan. Ku tak mampu Tuhan, oh ku tak bisa apa-apa di luar-Mu Tuhan, di luar-Mu Tuhan. Ku tak mampu Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita bersama. Kita membaca dari kitab Amsal pasal yang ke-16. Kita membaca ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bayangkan saudara, sikap yang mampu bersabar ataupun sikap yang mampu menguasai diri itu dibandingkan dengan kekuatan orang yang ini pasti pasukan, ini orang yang merebut kota. Nah, jadi saudara-saudari, daripada pembacaan kita ini, saya ingin mengangkat satu tema yang berbunyi orang yang paling kuat. Nah, jadi inilah yang paling kuat.
orang yang mampu bersabar, orang yang mampu menguasai diri. Nah, kenapa dikatakan sebagai orang kuat kalau mampu bersabar, mampu menguasai diri? Ya, karena kalau dibandingkan dengan orang yang merebut kota, itu tidak kuat karena tidak mampu menahan diri sebenarnya, ya. Dari tindakannya mungkin dia melakukan hal itu karena ada yang dia inginkan ataupun yang hati dia sakit. Nah, itu hanya perbandingan. Nah, tetapi ada realitinya di sini. Nah, jadi menguasai diri itu lebih kuat, ya. Orang yang mampu menguasai diri itu lebih kuat berbanding dengan seorang pahlawan, berbanding dengan orang yang mampu merebut kota. Nah, jadi kenapa sampai demikian? Ya, sebenarnya apa menguasai diri ini sehingga dikatakan kalau mampu melakukannya, kita itu orang yang paling kuat. Nah, saudara, menguasai diri ini dengan kata lain ini adalah orang yang mampu mengendalikan diri, ya, mengendalikan diri yang artinya yang mampu menahan diri sendiri, ya, sama ada dari segi emosi, perasaan, tindakan atau kehendak. Nah, jadi kemampuan untuk mengawal ini. Nah, jadi itulah kekuatan. Nah, jadi saudara-saudari, tindakan manusia itu didasarkan daripada perasaan, kehendak kita. Nah, jadi semua kalau ini tidak terkawal, sama artinya tidak mampu menguasai diri. Nah, jadi itu sebabnya dikatakan orang yang paling kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri sendiri secara emosinya, secara perasaannya, secara tindakannya, dan keinginan hatinya. Dia mampu mengendalikannya. Nah, jadi ini adalah satu perkara yang luar biasa. Nah, jadi ini adalah satu perkara yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kenapa menguasai diri itu dilihat sebagai satu hal yang penting? Nah, yang pertama adalah menguasai diri ini, satu, dia adalah bukti bahwa kita itu adalah orang percaya, ya. Apa benar? Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, itu kita boleh lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Nah, jadi yang mengatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah, jadi artinya itu adalah bukti bahwa sudah berlakunya perubahan kendali di dalam kita itu. Kalau dulu dalam kehidupan lama kita dikendalikan oleh diri sendiri, oleh akal kita, keinginan kita. Tetapi setelah kita menjadi Kristen, nah, yang mengendalikan kita adalah kehendak Kristus. Nah, kebenaran-kebenarannya yang diterjemahkan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudari, itulah pentingnya penguasaan diri itu yang pertama. Jadi yang lain-lainnya saya tidak kongsikan pada pagi hari ini, saudara. Jadi saya mengambil yang paling penting, ya. Sebab apabila kita menjadi Kristen, Kristus adalah yang mengendalikan hidup kita, jadi sehingga kita mampu untuk menguasai diri. Nah, jadi itulah yang merupakan perkara yang
kita akan jawab pada soalan yang ketiga ini, bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita. Nah, itu yang dikatakan Paulus juga kepada jemaat di Roma ya. Jadi kalau kita membaca itu dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ya. Roma pasal yang ke-13 itu pada ayat yang ke-14. Nah, bagaimana kita mampu menguasai diri kita. Nah, sebagai manusia yang berdosa, yang sifat kita dipengaruhi dengan dosa ya. Jadi menguasai diri ini mungkin satu pergumulan yang sangat besar. Jadi cenderung kita gagal untuk menguasai diri kita kalau hanya dengan kemampuan dan keinginan kita sendiri. Ya, justru karena keinginan kita sudah dipengaruhi oleh keinginan daging kita sendiri. Ya, perasaan kita pun sama, emosi kita semua sama, sudah terpengaruh dengan hal-hal yang di luar kendali. Nah, jadi untuk dapat mengendalikan diri kita, itu yang tercatat di dalam ayat yang ke-14 dalam Roma pasal yang ke-13 yang berbunyi begini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, jadi saudara-saudari, kekuatan kita tak cukup. Makanya Kristus itu harus ada di dalam kita yang melakukan transformasi, yang mengendalikan kehidupan kita. Rohnya di dalam kita, itulah kemampuan yang dapat memampukan kita supaya dapat mengendalikan diri sendiri. Nah, jadi saudara-saudari, dengan kata lain, terimalah Tuhan Yesus. Itulah satu-satunya yang garanti memampukan kita untuk mengendalikan diri sendiri. Karena adanya Kristus yang mengendalikan kita. Karena firman-Nya yang menjadi pedoman kita, yang menjadi teladan kita. Jadi sudah tentu semua itu merupakan benteng kita untuk tidak menuruti emosi kita, perasaan kita, tindakan kita, bahkan kehendak kita. Kita tahu mana yang kehendak daging, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi itulah penguasaan diri. Nah, jadi saudara-saudari, perkara ini bukan tergantung kepada apakah kita orang baru percaya ataupun kita sudah lama percaya, tetapi tergantung di mana kedudukan Kristus itu di dalam hidup kita. Ya, kita boleh saja beragama Kristen, tetapi di mana Kristus dalam hidup kita? Sama ada dia di luar kita ataupun di dalam kita. Ya, kalau di luar kita bermakna kita yang mengendalikan dia. Nah, kita mau panggil, kita mau minta baru cari. Nah, itu di luar kita. Tapi kalau dia di dalam kita, dialah mengendalikan kita. Di mana Kristus di dalam hidupmu, saudara? Nah, kalau dan seandainya selama ini Kristus itu masih berada di luar hati kita, masih di luar hidup kita, saudara-saudari, mungkin dan sangat mungkin kita masih tidak mampu untuk menguasai diri kita. Jadi mungkin kita mampu mengendalikan satu bagian, tetapi bagian lain di dalam kehidupan kita tidak mampu mengendalikannya. Nah, jadi saudara-saudari, itu sedikit perkongsian pada pagi hari ini. Jadi supaya semua kita belajar untuk menguasai diri, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan adanya Kristus di dalam kita, baru kita mampu menguasai diri kita. Karena berlakunya transformasi di dalam kita oleh Kristus dan kebenarannya.
Nah, jadi saudara-saudari, perkongsian saya pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kebenaran-Mu yang kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kiranya dalam kehidupan kami ke depan ini, biar kami terus belajar untuk mengaplikasikan kebenaran, dan terlebih supaya kami menetapkan Kristus itu di dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami, terutama di dalam kami mengendalikan diri kami, baik secara emosi, perasaan, tindakan, dan kehendak kami. Nah, Bapa, dengan kesempatan ini sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi kiranya Tuhan mengendalikan keseluruhan hidup kami pada hari ini, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memimpin langkah kami bersama. Dan tidak lupa kami mengingatkan saudara-saudari kami yang di dalam pergumulan, dan apapun pergumulan mereka yang mungkin kami tidak mengerti, yang mungkin kami tidak tahu, tetapi kami berdoa, siapapun Tuhan Yesus pada hari ini yang mengalami pergumulan, yang ada masalah, sama ada di dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi, sama ada dari segi kesehatan dan apapun, Tuhan, kami berdoa Bapa, supaya kuasa dan pertolongan dari Tuhan akan mereka alami pada hari ini, dan supaya Tuhan melawat mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar di dalam Kristus Yesus dan pertolongan-Mu Tuhan. Nah, ini doa kami Bapa, kerinduan hati kami, supaya kami terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertemuan kita saudara-saudari pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Sampai kita jumpa lagi.